Aktif KPK Firly Bahuri selesai diperiksa di Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penyidik pun belum juga menahan Firly, padahal ini sudah kali kedua pemeriksaan Firly sebagai tersangka. Menanggapi status Firly yang belum juga ditahan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beralasan penyidik memiliki alasan subjektif. Kapolri pun bilang, ikuti saja prosedurnya. Ya, ikuti saja prosedurnya. Tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subjektif. Namun demikian sepanjang itu masih dimaknai bisa ditoleransi oleh penyidik, saya kira semuanya tetap berproses, dan saya kira yang penting bagaimana kasus ini dituntaskan. Pimpinan KPK tahun 2011-2015 Abraham Samad dalam program Satu Meja The Forum melihat kasus Firly yang belum juga ditahan, dikarenakan adanya saling tarik-menarik antar dua lembaga. Samad menegaskan harusnya Firly sudah ditahan karena dua alat bukti sudah cukup. Artinya ada tarik-menarik ya. Tarik-menarik? Ya, karena kalau saya lihat masalah alat bukti pasti sudah cukup. Karena yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau di dalam KUHP, kalau sudah dua alat bukti, orang itu sudah bisa ditetapkan tersangka. Tapi yang saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya kalau kita menghargai namanya equality before the law, maka Firly bukan sekedar ditahan, tapi dijemput di rumahnya, ditangkap. Baru itu terjadi yang namanya equality before the law. Kenapa saya katakan equality dengan siapa? Sama Pak Syahrul. Kenapa saya katakan equality before the law Pak Syahrul? Kasus Syahrul itu sama Firly punya hubungan. Beda misalnya kalau Pak Syahrul kasusnya tersendiri, Firly tersendiri. Tapi lihat perlakuan hukum terhadap Syahrul itu kan beda. Syahrul ketika itu dipanggil bahwa besok akan diperiksa jam 10 pagi, malamnya sudah dijemput, ditangkap. Dan itu memang dibolehkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Memang dibolehkan. Oleh karena itu menurut saya seharusnya polisi juga melakukan itu. Harus menangkap Firly, membawa ke penyidik, kemudian setelah diperiksa ditahan. Harusnya dia lakukan begitu. Anda bilang Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan, gratifikasi dan suap terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly terancam hukuman pidana penjara seumur hidup dan dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sudah 2 kali diperiksa sebagai tersangka, belum juga ditahan oleh polisi. Lalu apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan polisi ini tidak menahan Firly dan bagaimana pula seharusnya perkara ini? Kita bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Melalui sambungan Zoom sudah ada pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Ada juga Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011, ada M. Yasin, dan juga anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Risti. Ya, Assalamualaikum. Ya, saya mau ke Prof. Hipnu dulu deh. Prof. Hipnu, ini kan kita sudah melihat ya, Firly Bahuri ini sudah 2 kali diperiksa. Kenapa sudah 2 kali diperiksa tapi juga belum kunjung ditahan? Secara hukum ini seperti apa Anda melihatnya? Kalau kita lihat ini kan sebenarnya ancaman hukuman penjaranya ini di atas 5 tahun, terlebih Firly juga sudah disangkakan pasal 12B Undang-Undang Tipikor yang ancamannya maksimal penjaranya ini seumur hidup. Pandangan Anda, Prof. Hipnu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi begini, upaya paksa sebagai penahanan itu memenuhi 2 syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif adalah suatu tindak pidana yang diancam lebih dari 5 tahun. Dapat. Kata kuncinya adalah dapat. Jadi penyidik dapat. Bisa ya, bisa tidak. Syarat subjektif adalah adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti atau mengulangi suatu tindak pidana. Gitu. Jadi kalau dalam suatu konteks penahanan, upaya paksa Mbak, apakah itu penyidikan, penuntutan, persidangan, justru yang paling urgen itu ada tingkat penyidikan. Karena bicara barang bukti. Nah, oleh karena itu dalam hal ini sepertinya penyidik harus melihatnya apakah sudah cukup atau belum. Kan gitu pertanyaannya. Kalau memang itu sudah cukup, pertanyaannya apakah ini menjadikan suatu equal atau tidak. Cukup itu artinya memang sudah tercukupi. Tidak ada kekhawatiran, kan gitu pertanyaan itu. Karena bukti sudah cukup semua. Tapi dari spirit penegakan hukum yang tidak ketemu Mbak. Dalam tataran normatif, bahwa
penahanan oleh Pak Firly sudah lebih dari cukup dari bukti yang ada. Tapi dalam tataran sosiologi hukum, nah ini hukum kadang bekerja pada stratifikasi sosial pelaku. Ini yang menjadikan permasalahan. Karena apa? Pak Firly adalah sebagai ketua KPK. Bintang 3, saya melihatnya kok mungkin bintang 3 ini. Jadi ada tali ulur terhadap tokoh-tokoh tertentu, kita nggak melihat, sehingga pada titik tertentu jangan dulu. Tapi ingat loh Mbak, kita harus bekerja loh. Pak Firly juga cerdik. Tadi kita diskusi ya, tanggal 11 itu sudah ada pra-peradilan. Kalau itu memang tanggal 11 Pak Firly belum ditahan, Pak Firly bisa beralasan menunggu dulu putusan pra-peradilan. Nah ini agak repot. Oleh karena itu kecerdikan KPK dalam hal ini secepatnya harus melakukan upaya hukum penahanan. Karena jangan sampai nanti mulur lugu dulu menunggu pra-peradilan. Ini jadi masalah, karena pra-peradilan juga mudah-mudahan sih on the track ya hakimnya ya, karena bukti sudah cukup sehingga tidak ada alasan lagi pra-peradilan diterima. Kalau menurut bukti kan kita sudah tahu penetapan tersangka Firly Bahuri ini berdasarkan 2 alat bukti yang memang cukup. Bahkan kita lihat memang sudah dicekal juga kalau tidak salah ya, Prof. Hipnu. Nah, Anda melihat ada tarik-menarik. Pak Taufik Basari, pandangan Anda bagaimana soal ini? Ada memang unsur tarik-menarikkah sampai akhirnya sudah 2 kali diperiksa tapi tidak kunjung juga ditahan? Ya kalau kita bicara soal normatif, sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Hipnu ya, bahwa penahanan itu memang bukan keharusan ya, tetapi kebutuhan ya, sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dengan ketentuan KUHP ya. Apakah memang dikhawatirkan yang bersangkutan akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti. Nah itulah yang menjadi alasan untuk dilakukan penahanan. Selama tidak ada alasan itu, tentu kembali kepada pihak penyidik ya, apakah akan melakukan penahanan atau tidak. Itu dari segi normatifnya. Nah, tetapi memang saya juga sepakat apa yang disampaikan oleh Prof. Hipnu bahwa ada mungkin ada persoalan juga terkait dengan posisi Pak Firly di sini sebagai ketua KPK nonaktif dan juga sebagai Jenderal Polisi bintang 3 yang tentunya ada pertimbangan-pertimbangan dari pihak Polri seperti itu ya, untuk apakah segera melakukan penahanan atau tidak. Tapi menurut saya yang paling penting ya, penegakan hukum tetap harus berjalan ya. Jangan kemudian karena alasan-alasan itu jadi menghalangi tugas-tugas pihak kepolisian dalam hal menegakkan hukum ya. Mudah-mudahan kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Yang jelas kita berikan dukungan terus penuh kepada proses hukum yang berjalan, kita hormati proses hukumnya, tapi yang paling penting juga ya harus jadi pembelajaran juga bagi KPK ya, untuk membenahi institusinya maupun membenahi kepercayaan publik kepada KPK terkait adanya dengan kasus ini. Pak Yasin baru bergabung kembali ya. Nah, kalau menurut kacamata Anda, Pak Yasin sebagai Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011, apa yang punya poin-poin kritis apa soal ini? Karena kan kita melihat ini sudah 2 kali bahkan diperiksa, sebelum-sebelumnya pemeriksaan sempat tidak kooperatif begitu. Catatan kritis Anda soal ini apa, Pak Yasin? Ya, saya sebagai saksi ahli yang dipanggil Polda maupun Barreskrim sudah menyarankan agar Pak Firly ini cepat ditahan, nanti mempengaruhi pihak-pihak lain sehingga membuat kegaduhan baru yang justru melanggar asas-asas hukum pidana, kan biaya murah, harus dengan sederhana, dan proses peradilan asasnya kan harus cepat ini. Kalau nanti maju tanggal 11 ini pra peradilan akan mengulur waktu nanti, padahal buktinya udah cukup itu Mbak. Jadi harus segera ditahan kalau menurut saya. Jadi tanggal 11 itu kan hari Senin. Ya kalau ada pemeriksaan lagi di dalam minggu-minggu ini, itu kesempatan kepolisian untuk menahan. Jadi yang disampaikan oleh Prof. Hipnu dan Pak Basari tadi juga harus equality before the law. Jadi jangan dibedakan karena dia itu adalah ketua KPK seakan-akan harus ada unggah-ungguh di dalam melakukan proses hukum, yang tidak ada itu. Termasuk karena Jenderal Bintang 3 mungkin kalau menurut Prof. Hipnu, tanggapan Anda Pak Yasin? Ya siapapun lah di hadapan hukum kan sama itu, equality before the law. Jadi harus the same treatment di dalam perlakuan hukum.
Tidak ada itu yang seperti itu. Masa kami dulu ya siapapun ya gubernur, ya menteri, gubernur BI. Kalau memang waktunya ditahan ya harus ditahan untuk menghindari tadi yang disebutkan oleh Pak Basari tadi, menghilangkan barang bukti, terus kemudian mengulang perbuatan kembali dan lain sebagainya sesuai dengan aturan hukum, ya ditahan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Dan kami mengharapkan dulu itu memberikan saran kepada Kapolda maupun Barreskrim ini segera diajukan saja pemberkasan ini sehingga diterima oleh pengadilan apa itu namanya anti korupsi itu, peradilan korupsi ya, itu sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk mengajukan pra peradilan. Di dalam lingkup limitasi sesuai dengan KUHP pasal 77 itu juga tidak masuk limitasi yang harus dicarikan sah atau tidaknya proses. Misalnya saja kalau itu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penutupan, ganti rugi kerugian dan rehabilitasi. Ya ini gara-gara dulu itu ada Pak Sarpen itu hakim itu penyidikan itu merupakan suatu katakanlah ada penafsiran ekstensif yang seharusnya tidak masuk di dalam pra peradilan. Ini dikembalikan aja itu, limitasi itu harus dipergunakan itu di dalam itu. Kalau tadi sebelumnya kan kita sudah melihat paket sebelumnya ya, bahkan Pak Abraham Samad mengatakan ada kesan tarik-menarik. Anda melihatnya juga seperti itu? Ya, saya kira sudah tidak ada tarik-menarik. Ini kan sudah tersangka, tinggal menahan, sudah diproses hukum, kemudian dilakukan pemberkasan ke kejaksaan. Kalau KPK kan bisa sendiri pemberkasan, kemudian harusnya sudah bisa jalan mulus ya untuk penahanan ya. Iya, ke pengadilan tipikor segera ini. Kalau sudah diterima di pengadilan tipikor pemberkasan itu tidak ada peluang untuk pra peradilan, itu mestinya segera saja. Ini kan sudah diketahui oleh umum proses hukum ini. Banyak ahli hukum seperti Pak Basari, Pak Prof. Ibnu itu kan. Ya, ini kita mendorong saja ini. Kita jangan lagi itu bermanuver di dalam suatu katakanlah teori-teori hukum itu sudah memenuhi syarat untuk segera dilakukan penahanan. Kalau menurut kami seperti itu, sehingga apa yang tadi diceritakan oleh Pak Basari maupun Prof. Ibnu tadi, kok tidak ada equality treatment itu, equal treatment itu loh. Permasalahannya itu Syahrul itu udah ditahan ya. Dia yang memeras Syahrul juga harus ditahan gitu segera gitu. Kalau menurut saya begitu, Mbak Adisti. Oke, Pak Taufik Basari, Anda melihatnya seperti apa? Seharusnya memang ada equality before the law. Bahkan tadi Pak Yasin mengatakan harusnya ada equality treatment di sini. Ya, equality before the law dan equality treatment dalam penegakan hukum itu adalah satu keharusan ya, yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, karena itu juga akan mempengaruhi kepercayaan publik kepada proses penegakan hukum. Oleh karena itulah maka pihak penyidik itu juga harus melihat pertimbangan hal tersebut ya untuk melakukan langkah-langkah upaya-upaya yang memang dimiliki oleh pihak penyidik ya untuk melakukan sesuatu terhadap kasus ini. Kenapa? Karena kalau yang muncul adalah perlakuan yang tidak sama, ya akhirnya kan publik itu justru akan menarik kepercayaan kepada proses penegakan hukum. Saat ini kan kita ingin membangun kepercayaan publik untuk penegakan hukum, dan saya lihat untuk di kasus ini dukungan publik juga sangat luas. Tadi Pak Yasin sudah katakan sudah banyak pengamat, sudah banyak kelompok masyarakat yang memberikan dukungan agar proses penegakan hukumnya terus dilakukan, dijalankan. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi bahan penguat ya bagi penyidik ya untuk melakukan tindak lanjut dari proses penegakan hukum ini. Oke, memang sebenarnya sudah banyak ya desakan-desakan penahanan, tidak hanya dari masyarakat begitu yang kemudian menanti polisi dan juga KPK, bahkan polisi begini ya untuk melakukan penegakan hukum yang memang seadil-adilnya. Nah, kalau dari Prof. Hipnu sendiri melihat ada celahkah upaya hukum yang dilakukan oleh Firly Bahuri, karena kita tahu memang saat ini tengah mengajukan pra peradilan begitu. Jadi namanya pra peradilan itu kontrol di praadjudikasi, kontrol terhadap upaya paksa. Upaya paksa apa? Terhadap penetapan tersangka. Artinya penetapan tersangka bukti yang kita lihat di beberapa media itu sudah puluhan.
Jadi kalau kita bicara bukti, saya kira lebih dari cukup itu. Kemudian terkait syarat, saya kira penyidik juga syarat sudah sedemikian rupa. Kemudian terkait dengan yang lainnya ada. Jadi kalau kita lihat kasus Pak Firly, itu hanya terhadap penetapan tersangka. Kalau pra peradilan itu banyak Mbak, ada penetapan tersangka, penahanan, penyitaan, SPDP, penggeledahan dan sebagainya. Ini banyak. Tapi pertimbangan dari Pak Firly ini sebetulnya sangat gampang lah gitu, gampang. Oleh karena itu sebetulnya kalau kita lihat upaya pra peradilan ini dilakukan, itu saya kira hanya mengulur waktu aja Mbak dilakukan. Dari konsep hukum sudah tidak ada celah, tidak ada celah. Dan mudah-mudahan peradilan juga pada concern peradilan yang ada. Karena gini Pak Yasin, kalau kita dulu zaman-zaman awal mungkin Pak Yasin sebagai wakil ketua itu kan nyeleneh putusannya. Yang diperlakukan bukan barang bukti tapi adalah penyidiknya. Karena waktu itu penyidiknya bukan penyidik polisi tapi BPK. Kan itu permasalahan gitu. Itu yang jadi masalah. Ini mudah-mudahan enggak. Oleh karena itu segera saja dalam kasus ini sebagai bentuk kewibawaan negara, kewibawaan Polri. Ini ingat, dalam menguat suara sehingga tidak ada suatu sedikit pun perbedaan. Semuanya sama saja. Karena ingat loh, Pak Firly juga kalau kita lihat bagus itu narasinya. Saya kan sudah 35 tahun di kepolisian, sudah banyak dan ini suatu empati ya, empati untuk supaya ditahan. Nah itu sudah nggak berlaku dalam konteks hukum pidana karena bicara bukti cukup segera dilakukan pemeriksaan. Jadi ini menjadikan pemeriksaan. Karena apa? Ini akan menjadikan gini Mbak. Kalau kita lihat pencegahan, ini juga menjadikan role model Mbak. Sejauh mana Ketua KPK memberikan suatu keteladanan. Nah, adik-adik pencegahan penyuluhan itu baik sekali. Bisa memberikan contoh gitu loh. Sehingga jangan sampai konsep pencegahan yang di KPK juga menjadi hambar ketika penegakan hukum tidak konsisten. Karena penegakan hukum itu juga berimbas pada pencegahan-pencegahan yang dilakukan di beberapa lini dalam masyarakat. Tapi memungkinkan tidak kemudian polisi ini akan melakukan penjemputan paksa dan juga menahan Firly sebelum pra peradilan ini bergulir begitu? Sangat mungkin Mbak, sangat mungkin. Tapi pertanyaan sekarang mungkin dipanggil dulu dong. Mau atau tidak gitu kan Pak Novanto? Dipanggil dulu, nggak ujuk-ujuk. Kan kemarin kan sudah dipanggil, harusnya kan dipanggil lagi, ada kebutuhan. Kecuali kemarin kalau SY kan nggak datang-datang lah, ini kan etika juga harus ada. Jadi jangan sampai juga pemanggilan ini juga pemanggilan keadaan dorongan, tapi pemanggilan berdasarkan mekanisme dipanggil nggak datang, langsung dilakukan suatu upaya paksa. Kalau Pak Yasin melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian banyak orang yang juga ini syarat politis? Anda melihatnya apakah seperti itu? Ya, saya ini menilai bahwa ada kegamangan gitu. Karena mengapa kegamangan? Ya karena satu korp, pangkatnya jenderal, saya kira enggak harus sewa pakai lah. Karena memang sudah buktinya cukup, posisinya tersangka, beberapa kali juga diperiksa, terakhir juga ada penggeledahan di apartemen yang baru, di Kebayoran Baru, ini kan luar biasa. Bukti-buktinya sudah berlapis, harus dipasang juga pasal, yaitu pada waktu beredar pertemuan itu belum dipasang pasalnya untuk delik formilnya, yaitu pasal 65 Yungto pasal 36 Undang-Undang 30 tahun 2002 yang masih hidup itu. Pertemuan dengan tersangka atau pihak yang kasus korupsinya sedang ditangani oleh KPK itu belum dipasang, ragu itu. Dipasang saja di samping pasal 12E kecil, pasal 12B besar, pasal 65 KUHP, ya pasal 65 Yungto 36 Undang-Undang 30 tahun 2002, ya, sehingga sangat berlapis dan itu make sense. Karena pemerasan itu kan harus melalui pertemuan-pertemuan seperti itu. Itu yang memang kali ini memang belum pernah dipasang pasal itu di dalam satu delik pidana itu. Tapi ini kesempatan yang baik, ini buktinya sudah berlapis dan jangan sampai ya kesannya adalah memperpanjang sandiwara kalau enggak boleh saya bilang kegaduhan ya. Terlalu panjang ini. Polisi sudah kita hargai, kita apresiasi profesionalitas dan kehati-hatian. Kurang apa lagi ini? Udah kita apresiasi loh ya. Kehati-hatian, profesionalitas, kemudian sampai tersangka, giliran nahan, gampang lagi. Ya ini kan masyarakat jadi berspekulasi luas nanti. Jangan sampai ada spekulasi-spekulasi yang kemudian liar begitu ya di masyarakat. Dan
Apa sebaiknya langkah dari KPK dan juga Polri? Karena ini adalah dua lembaga yang memang seharusnya betul-betul menegakkan hukum dan juga keadilan. Apalagi kita tahu kemudian pimpinan KPK yang memang seharusnya menjadi teladan dan juga menjadi contoh yang baik bagaimana tidak melakukan korupsi, pemerasan dan segala macam, justru kemudian malah terjerat begitu ya. Kita akan bahas apa yang harusnya dilakukan oleh KPK dan juga Polri untuk mengembalikan citra publik sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi.